Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw, senang sekali rasanya Eno kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini, edisi 22 Mei 2024, tepatnya di formasi pukul 17. 1 jam ke depan hingga nanti mendekati formasi pukul 18 ya untuknya rekan Raw semua. Oke rekan Raw, seperti biasa talk show Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan di hari ini. Ada narasumber kita, ada Ustazah Ummi Salamah. Untuk rekan Raw semua kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah di sore hari ini Ustazah? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat walafiat. Oke rekan Raw semua, semoga juga dalam keadaan yang sehat ya untuk menerima pemaparan nanti dari Ustazah kita. Dan Ustazah, tema kita di hari ini adalah hati yang bersih, sumber kebaikan ya. Iya. Ini banyak sekali sekarang ya karena mungkin yang namanya penyakit hati. Iya. Ada itu namanya podana lima. Paya sohamu. Betul ya. Iya ya. Untuk rekan semua, jadi kita harus membersihkan hati kita ya. Jadi untuk membersihkan hati, sumber kebaikan itu seperti apa? Mari kita sama-sama memberikan kesempatan kepada Al-Ustazah. Kepada Ustazah dipersilahkan. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ada nikmat yang paling berharga buat kita, yaitu nikmat kesempatan, dan begitu pula nikmat kesehatan. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih eksis untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Oleh karena itu, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi tentang hati yang bersih adalah sumber kebaikan. Manusia diciptakan Allah dari dua unsur. Unsur yang pertama yaitu jasmani atau jasad. Jasmani manusia itu diciptakan Allah dari tanah.
dan bersifat benda atau materi. Karena itu kebutuhan jasmani manusia dilengkapi dengan hawa nafsu. Berarti keinginan dan kecenderungan kejasmanian tidak mungkin dibunuh kecuali manusia itu sendiri yang mati. Hawa nafsu perlu dikontrol dan dikendalikan. Jika hawa nafsu tidak terkontrol, maka ia akan mendorong manusia mementingkan hidup, kematerian, atau kebendaan. Manusia seperti ini akan mudah hanyut dalam kehidupan yang tidak bersih, bahkan mudah berbuat kejahatan. Dengan kata lain, manusia seperti ini akan bergabung dalam kebejatan ataupun kejahatan. Unsur kejadian manusia yang kedua ialah rohani. Rohani manusia bukan berasal dari materi, tetapi berasal dari unsur roh yang berarti suci. Karena roh berasal dari yang suci, maka kebutuhannya pun juga bersifat rohani atau suci. Roh inilah yang melarang manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang suci dan terpuji. Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini memiliki sifat khusus. Karena sifat khusus itulah dinamakan demikian. Seperti malaikat diciptakan Allah dengan sifat khususnya. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu berbuat baik. Jika ada malaikat yang tidak patuh, maka dia tidak lagi dinamakan malaikat. Karena kepatuhan itulah disebut dia dengan malaikat. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya setan. Sifat khusus setan adalah selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu berbuat kejahatan. Jika setan ada yang patuh dan berbuat baik, maka ia tidak lagi dinamakan dengan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah menciptakan manusia yang mempunyai sifat patuh dan ingkar. Kepatuhan manusia kepada Allah bisa lebih daripada malaikat. Sebab kalau malaikat patuh, tidaklah aneh, karena ia tidak mempunyai sifat ingkar. Akan tetapi jika manusia yang patuh, dapat dikatakan luar biasa, karena manusia sanggup mengekang sifat keingkarannya. Begitu pula keingkaran manusia bisa lebih daripada setan. Sebab setan tidak pernah memotong-motong manusia. Sedangkan kebiadaban manusia tidak hanya mampu memutilasi sesamanya, bahkan tega melakukan perbuatan yang sangat biadab sekalipun. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu bisa menjadi setan. Bukan bentuk manusia yang berubah menjadi setan, tetapi perbuatan manusia itu sendiri sudah menjadi perbuatan setan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam sebuah hadis, seekor harimau dimasukkan ke kandang kambing, maka habis olehnya seekor
atau 2 ekor kambing. Akan tetapi manusia, jangankan satu kandang, berpuluh-puluh dan beratus-ratus kandang, bahkan dengan kandangnya akan habis oleh manusia. Seperti inilah yang disebut dengan manusia perusak di muka bumi yang membawa kesengsaraan kepada masyarakat. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing manusia dengan mewajibkan beribadah kepadanya agar rohani manusia selalu bersih dan bening. Dengan kebersihan rohani inilah keinginan jasmani manusia akan dapat terkendali. Tempat bersemayamnya rohani manusia pada hati kebersihan. Kebersihan hatilah yang menentukan baik buruknya seseorang. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'ma al absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi ini sehingga hati atau akal mereka dapat memahami telinga mereka yang dapat mendengar? Sebenarnya bukan mati itu yang buta, tetapi buta ialah hati yang di dalam dada. Ta'mal qulubul lati fis sudur. Apabila dalam dirinya terdapat hati yang bersih, maka akan lahirlah akhlak yang terpuji. Sebaliknya, bila ada dalam diri seseorang tersimpan hati yang kotor, maka akan lahir akhlak yang tidak baik atau akhlak yang bejat. Nah, dalam hal ini seorang ahli mengatakan hati yang bersih atau hati yang bercahaya akan melahirkan watak yang terpuji, seperti keikhlasan, kejujuran, kesederhanaan, dan kepemimpinan. Itu berasal dari hati yang bersih atau hati yang bercahaya. Sedangkan hati yang tanpa nurani akan melahirkan watak yang kotor ataupun biadab. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sebagaimana telah kita ketahui bahwa manusia ini seringkali melalaikan tentang perkara hati. Makanya kita harus hati-hati terhadap penyakit hati, karena manusia seringkali melalaikan penyakit hati. Padahal hati adalah penentu baik buruknya perilaku manusia. Jika manusia hatinya lurus atau sehat, maka perilakunya pun akan baik. Begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini Ibnu Qayyim menjelaskan tentang bagaimanakah ciri-ciri hati yang sehat itu, ataupun ciri-ciri hati yang bersih itu, yang merupakan sumber kebaikan. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang mempunyai hati yang sehat ataupun hati yang bersih adalah
selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Hati yang sehat lebih mengutamakan hal yang bermanfaat ataupun hal yang berguna daripada hal-hal yang berbahaya. Sebaliknya, hati yang kotor itu lebih mengutamakan hal-hal yang tidak berguna ataupun yang tidak bermanfaat. Tanda-tanda hati yang sehat adalah selalu mengutamakan yang bermanfaat seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dan menuntut ilmu agama. Karena belajar dan menuntut ilmu agama ini adalah salah satu hal yang sangat bermanfaat kepada kita, ataupun hal-hal yang sangat berguna bagi kita. Karena dengan ilmu agama kita akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kebahagiaan dunia adalah dengan ilmu, dan siapa yang ingin mencapai kebahagiaan di akhirat adalah dengan ilmu. Dan siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat adalah dengan ilmu. Makanya orang yang berhati, yang punya hati sehat, akan selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat, yaitu seperti belajar dan menuntut ilmu agama. Sedangkan hati yang sakit sebaliknya tidak akan mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Untuk itu mesti dipahami bahwa makanan yang baik bagi hati ialah iman. Sedangkan obat terbaik baginya adalah Al-Quran. Dan keduanya, iman dan Al-Quran, sama-sama mengandung gizi dan obat sekaligus. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan rekan Raw. Kita berdua balik lagi untuk menyapa ruang dengarkan Raw semua ya. Dan tentunya masih dalam program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan bersama narasumber ada Ustazah Ummi Salamah. Dan tema kita di hari ini adalah hati yang bersih sumber kebaikan. Dan telah tadi disinggung Ustazah itu harus berilmu ya Ustazah ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada pepatah yang mengatakan al ilmu bila amali kasajari bila samari. Ya, ilmu yang tidak diamalkan bagai pohon yang tidak berbuah. Jadi walaupun sudah berilmu harus diamalkan ya Ustazah. Baik, kalau begitu kepada Ustazah langsung untuk melanjutkan pembahasannya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti kayu yang tidak berbuah. Ya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang mempunyai hati yang bersih ataupun hati yang sehat. Kalau dalam istilah kita ini poda nalima, payas rohamu. Yang kedua, mengutamakan akhirat daripada dunia. Memang dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan." Bekerjalah kamu untuk dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Ini digarisbawahi, seolah-olah. Wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Nah, jadi adapun tanda ataupun ciri-ciri orang yang mempunyai hati yang bersih ataupun hati yang sehat itu mengutamakan akhirat daripada dunia. Tujuan akhirat ini seakan-akan
merupakan salah satu putra dan penghuni akhirat yang datang ke dunia ini sebagai perantau yang mengambil sekedar kebutuhannya saja, kemudian kembali ke negeri asalnya, kembali ke negeri asalnya. Jadi seolah-olah seakan-akan merupakan salah satu putra dan penghuni akhirat, kemudian kembali ke negeri asalnya, yaitu akhirat. Dalam hal ini dasarkan oleh hadis Rasulullah SAW, jadilah dunia ini seakan-akan dirimu orang asing atau orang yang singgah dalam perjalanan, dan anggaplah dirimu sebagai seorang ahli kubur. Jadi orang yang menganggap dirinya itu sebagai seorang ahli kubur, tentu itu salah satu adalah tanda-tanda ataupun ciri-ciri hati yang bersih. Kemudian Sayyidina Ali berkata, apa kata Sayyidina Ali? Dunia ini telah beranjak pergi, sedangkan akhirat telah beranjak datang. Dunia ini telah beranjak pergi, ini kata Sayyidina Ali, sedangkan akhirat telah beranjak datang, dan masing-masing memiliki anak-anak. Maka jadilah anak akhirat, jangan menjadi anak dunia. Karena hari ini adalah masa beramal, bukan masa berhitung. Sedangkan besok adalah masa berhitung ataupun masa menghisap, bukan masa beramal. Jadi kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali, bahwa kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara ataupun sebentar, tempat singgah untuk kembali ke negeri asal kita, yaitu akhirat. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, tanda-tanda ataupun ciri-ciri hati yang bersih ataupun hati yang sehat yang merupakan sumber kebaikan itu adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih memacu pemiliknya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya senantiasa diajak untuk nikmat dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya dengan mengingat Allah, hati akan tentram. Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah akan menjadi tentram hati kita. Kemudian apalagi tanda-tanda hati yang bersih ataupun hati yang sehat? Rindu kebaikan. Orang yang hatinya sehat ataupun baik selalu merindukan kebaikan. Sebagaimana orang yang lapar merindukan makanan dan minuman. Kemudian apalagi tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang berhati sehat atau bersih? Cemas bila tidak melaksanakan sholat. Apabila masuk waktu sholat, kecemasan dan kesedihan terhadap dunia menjadi lenyap. Betul-betul keluar dari dunia ini dan menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam sholat tersebut. Kemudian yang keenam yaitu selalu ingin memperbaiki amal. Senantiasa
memperhatikan perbaikan amal melebihi perhatiannya terhadap amalnya sendiri. Ia berkeinginan kuat untuk merealisasikan keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, tetap menyadari karunia Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya dan kekurangannya dalam memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hati yang bersih dan sehat dan mempunyai ciri-ciri yang baru saya terangkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Jadi jika seseorang bisa menjaga kebersihan hatinya, sudah dipastikan akan terhindar daripada segala penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Seperti apa? Seperti penyakit hati itu iri, dengki, fitnah, hasad, hingga khianat. Ini merupakan suatu ikhtiar kita bagaimana kita bisa mengobati penyakit hati ini. Semuanya itu butuh niat yang ikhlas. Butuh niat yang ikhlas. Maka dari itu sudah seharusnya lah kita umat Islam menjaga kebersihan hati untuk mencapai hidup yang lebih tentram. Dalam hal ini ada 5 cara untuk membersihkan hati. Yang pertama, menyadari kesalahan. Setiap manusia sudah pasti tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Salah dan silap adalah 2 sifat bagi manusia. Baik ia dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan menyadari kesalahan yang pernah kita lakukan menjadi hal yang penting. Seseorang tidak akan bertaubat jika tidak menyadari kesalahannya dan tidak pernah merasa berbuat salah. Menyadari kesalahan itu adalah berangkat dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akibat pertolongannya. Agar bisa seperti ini, umat Islam sepatutnya memperdalam ajaran agamanya. Hal ini bertujuan agar umat Islam senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Dan ini adalah salah satu cara membersihkan hati kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita menyadari akan kesalahan kita. 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw, balik lagi bersama dengan Ustazah Ummi Salamah dan kita sudah memasuki di sesi terakhir untuk talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, dan langsung saja kepada Ustazah dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Adapun cara yang kedua untuk membersihkan hati kita adalah menyesali kesalahan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa banyak orang yang berbuat salah dalam pergaulan, termasuk dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa kepada manusia, tapi dari perbuatan dosa tersebut tidak menyadari kesalahannya. Oleh sebab itu, sikap menyesali kesalahan adalah hal yang sangat penting agar diri kita ini bersih dari perbuatan dosa. Namun jika seseorang hanya menyadari bahwa dirinya bersalah tanpa merasa menyesal, maka orang tersebut belum dikatakan bertaubat dan hatinya belum bersih. Apa kata Rasulullah SAW? Menyesal itu adalah taubat.
Kemudian yang ketiga adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Maha Pengampun atas dosa hamba-hambanya, di mana dan kapan saja, serta seberapa besar dosa seseorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Innallaha ghafurur rahim. Kemudian yang keempat adalah berjanji tidak mengulanginya. Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik harus keluar dari hati nurani dengan jujur. Tidak hanya mulut tapi juga harus dalam hati. Meskipun hanya dosa kecil, akan tetapi jika dilakukan secara berulang-ulang tidak menutup kemungkinan akan menjadi dosa besar. Kemudian yang kelima, menutupi kesalahan masa lalu dengan memperbanyak amal soleh. Tanda bahwa seseorang sungguh-sungguh dalam bertaubat atau membersihkan hati adalah menebus dosa dan kesalahan dengan memperbanyak amal soleh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yuzhibinas sayyiati dzalika dzikra lizakirin. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan hati yang bersih kita dapat mengoreksi diri. Dengan hati yang bening kita dapat mengendalikan diri. Allah yang Maha Suci tidak mungkin dekat atau memberikan cahayanya kepada hati yang tidak suci. Karena Al-Quran itu kan diturunkan Allah yang Maha Suci pada bulan Ramadan, yaitu bulan yang suci. Maka ia akan memberikan cahaya kepada orang yang hatinya suci. Al-Quran tidak pernah mampir kepada orang yang hatinya kotor dan berkarat, walaupun ia bisa menghafal Al-Quran. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan singkat kami tentang hati yang bersih adalah sumber kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua dan kepada pendengar Raw FM khususnya. Mudah-mudahan tergolong menjadi mempunyai hati yang bersih, karena dengan hati yang bersih itu adalah merupakan sumber kebaikan. Di dalam hal ini kami dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan mengucapkan kepada para pendengar bahwa dalam hal ini kebaikan itu adalah bersumber daripada hati yang bersih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Dan kami dari kelompok Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan setiap hari Selasa dan hari Rabu. Karena kami Penyuluh Agama Islam adalah penyuluh yang luar biasa, karena biasa di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Raw, demikianlah untuk talkshow bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan kita di hari ini. Semoga bisa menjadi pencerah bagi rekan Raw semua, dan mungkin yang agak-agak ada sedikit penyakit hatinya sudah mulai dikurangi lah Ustazah. Iya. Sampai bersih ya Ustazah. Iya. Paya serohamu. Paya serohamu ya, ada di Podana 5, ada di standar kita semua ya rekan-rekan. Oke, kalau begitu rekan Raw, Eno juga harus undur diri dari ruang dengar rekan Raw, dan terima kasih untuk kebersamaannya, dan akhir kata dari Eno, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.